Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen proses. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindi Nadia Ambarita, MPM 19110316, kelas TIP 1904, mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Abdul Sani Sembiri MKom, Universitas Budi Dharma Medan 2021. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proses dalam sistem operasi. 1. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan. Begitupun program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem operasi. Proses juga memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengeksekusi beberapa perintah. Sumber daya tersebut bisa seperti CPU, berkas-berkas, alamat, memori, dan perangkat keras, masukan dan output. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen proses? Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses. Di antaranya, 1. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses lainnya. 2. Melanjutkan proses yang di mana sistem operasi akan mengatur proses yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dan dari sumber yang ada. Ketika terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan, dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama yang lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. 5. Menyediakan mekanisme penanganan dialog, yang dimana dialog ini merupakan suatu keadaan yang dimana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Dialog ini sering disebut juga proses yang saling menunggu. Model proses sistem operasi. Sebelum manajemen proses, maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya, 1. Multiprogramming. Multiprogramming yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. 2. Pseudo-parallelization. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Maka hal tersebut memunculkan beberapa jenis model proses yang dilakukan oleh sistem operasi, yaitu 1. Proses serentak, yang di dalamnya yaitu dalam proses serentak ini maka prosesor
akan menghadapi banyak tugas dan proses sehingga terdapat beberapa istilah, di antaranya multiprogramming adalah sistem yang menjalankan lebih dari satu program sekaligus dalam waktu bersamaan. Multitasking adalah menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah oleh prosesor tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiplexing adalah pertukaran kendali dalam selang waktu terpisah-pisah. Time sharing adalah proses yang dilakukan secara bersamaan yang dimana sejumlah pemakai dapat menggunakan satu sistem komputer sehingga setiap pemakai merasa bahwa seluruh sistem komputer dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. 2. Proses berurutan. Proses berurutan yaitu proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses berikutnya belum bekerja. 3. Proses paralel. Proses paralel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. 4. Proses serentak berpenggalan. Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari proses lain. Proses ini akan saling tumpang tindih dengan potongan proses kedua. Selanjutnya, status proses. Pemanggilan proses oleh proses lain disebut dengan paralel. Sistem operasi tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh proses dan umumnya proses diciptakan untuk dihilangkan selama sistem operasi berlangsung. 1. Create dan destroy proses. Create dan destroy proses yaitu sistem operasi yang mendukung konsep proses dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. 2. For system call. For system call yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. 3. Proses penjadwalan. Proses penjadwalan ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 jenis keadaan status proses yaitu pertama, running. Dalam proses running atau menjalankan program maka dibutuhkan atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Kedua, blocked. Dalam proses blocked yakni program tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana karena bisa juga berupa proses menunggu untuk menyelesaikan terlebih dahulu perangkat I atau O yang tersedia di memori. 3. Ready. Dalam proses ini siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Pertama, implementasi proses. Untuk mengimplementasikan model proses pada sistem operasi menggunakan suatu tabel atau juga array yang disebut juga dalam proses dengan satu entry per proses. Maka setiap entry tersebut berisi tentang status proses, program counter, stack pointer, alokasi memori, status file, dan informasi penjadwalan dan yang lainnya. Itulah cara dalam implementasi proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk memanajemen proses agar dapat berjalan dengan lancar, sebagaimana tujuan serta fungsi dari beberapa komponen yang ada di dalam komputer untuk melakukan manajemen proses tersebut. Selanjutnya, fungsi manajemen. Secara umum, manajemen terdiri dari 4 fungsi yakni planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian atau pengontrolan.
atau biasa disingkat dengan POAC. Berikut adalah masing-masing penjelasannya. 1. Planning atau perencanaan. Tidak akan ada tujuan yang dapat dicapai oleh suatu organisasi apabila tidak ada perencanaan di awal. Perencanaan ini termasuk memilih, mendiskusikan, dan mengambil keputusan. Mengapa keputusan menjadi bagian penting dari fungsi manajemen yang pertama? Karena tidak selamanya pilihan yang dihadapi oleh suatu organisasi adalah pilihan yang mudah. Supaya dapat mengambil keputusan yang bijak, penting untuk mengacu pada rencana awal yang telah dirumuskan agar tidak keluar dari semangat dan tujuan organisasi tersebut. Terdapat dua elemen utama dalam perencanaan, sasaran dan rencana, penting bagi individu dan kelompok untuk mencapai sasaran. Dengan kata lain, sasaran juga bisa disebut dengan tujuan atau goal. Rencana adalah dokumen yang dipakai untuk menggambarkan elemen apa saja yang terlihat, alokasi sumber daya, kondisi keuangan, jadwal periode waktu, dan seberapa sering juga kegiatan harus dijalankan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian suatu kelompok adalah proses untuk mengelompokkan dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab dari pemimpin ke anggota lainnya. Fungsi ini sangat penting karena berkaitan dengan cara mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat mencukupi segala kebutuhan, baik sumber daya manusia, dana, maupun inventaris barang yang dimiliki. Secara umum, mengorganisasikan suatu kelompok meliputi beberapa komponen yang dapat disingkat menjadi free, work, employees, relationship, environment. Jadi, pekerjaan, karyawan, hubungan antar individu, dan lingkungan atau suasana organisasi adalah hal yang perlu diperhatikan untuk tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Banyak orang mendapat bahwa pelaksanaan merupakan poin penting dalam berjalannya suatu organisasi. Ternyata poin ini menempati urutan nomor 3 apabila diukur dari waktu yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu. Pengarahan ini mencakup usaha yang dikerahkan untuk menggerakkan anggota atau karyawan organisasi dengan cara tertentu yang akan membuat tim bergerak menuju arah dan tujuan yang sama sesuai perencanaan di awal. 4. Controlling atau pengawasan. Masih banyak kelompok yang menyepelekan pentingnya fungsi kontrol, padahal fase ini adalah salah satu yang paling krusial untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Seorang pemimpin wajib untuk mengontrol dan memastikan bahwa tidak ada proses yang dimulai terlambat dan menghindari adanya faktor-faktor tak terduga yang dapat menghambat kinerja organisasi. Proses pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung, namun apabila tidak memungkinkan, bisa juga memanfaatkan alat bantu atau media penghubung saat terkendala jarak dan kapasitas sumber daya. Harapannya, hasil pengawasan dapat secara akurat dan terperinci secara rapi sebagai dokumentasi yang baik untuk berjalannya organisasi di kemudian hari. Ada 3 tipe pengawasan: feedforward control, control control, dan feedback control. Feedforward control adalah proses pengawasan yang didesain khusus untuk menangani permasalahan yang ada serta penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar tujuan di rencana awal. Tujuannya adalah sebagai bahan koreksi sebelum suatu kegiatan maupun pelaksanaan rencana kerja tertentu, sehingga ini dapat dikategorikan sebagai pengawasan yang bersifat preventif. B. Control control merupakan proses yang melibatkan aspek tertentu dan prosedur yang akan dijalankan. Proses ini wajib disetujui sebelum kegiatan dapat diteruskan dan menjadi sarana untuk memastikan semua berjalan dengan akurat. C.
feedback control merupakan pengendalian yang dilakukan pasca tindakan atau setelah semua kegiatan sudah selesai. Jadi bisa dikatakan tahapan ini lebih menitik beratkan hasil akhir yang hendak dicapai. Adapun pengendalian bisa memberikan umpan balik yang nantinya akan digunakan sebagai dasar atau acuan untuk kegiatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Semoga hasil presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.